Gejolak gerakan tutup TPL kian berkumandang pasca peristiwa penganiayaan yang dialami sejumlah masyarakat adat Natumika di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba pada Selasa 18 Mei lalu yang diduga dilakukan oknum pekerja perusahaan tersebut. Gerakan tutup TPL tidak hanya diteriakkan masyarakat yang kerap bersinggungan dengan TPL, namun penolakan juga mulai disuarakan oleh sejumlah masyarakat Toba. Salah satu yang menyuarakan gerakan tutup TPL adalah Sebastian Huta Barat. Aktivis yang kerap menyuarakan kondisi lingkungan ini mengaku setuju dengan penutupan perusahaan bubur kertas tersebut. Masyarakat yang semakin sadar, saya pikir ya. Dan ini menurut saya udah terlambat jauh ya. Justru pertanyaan balik, kenapa TPL ada di tempat ini? Dari mulai pembukaan sekitar 35 tahun yang lalu mungkin. Ini sudah perdebatan yang sangat pelik ya. Tidak ada alasan sebenarnya di seluruh dunia tidak ada industri pulp yang dibangun di hulu sungai. Jelas industri yang kimia begini, merusak begini tidak ada di hulu. Kalaupun dibangun itu di hilir, kenapa? Supaya limbahnya langsung ke laut. Nah ini hanya memikirkan kenapa dibangun pun menurut saya ini hanya pikiran orang-orang gila yang tidak punya nurani, yang rela membangun industri pulp yang merusak lingkungan, yang merusak hutan di hulu sungai. Jadi saya tidak tahu berapa banyak korban yang sudah. Materi itu bukan utama lah materi, tapi berapa banyak kerugian yang dialami Tanah Batak sejak kehadiran Indorayo. Hutan. Anda lihat ini, kami pakai kayu, hampir semua kayu di Tanah Batak dibeli dari Sumatera Barat. Kenapa? Karena kayu kita sudah habis. Berapa orang? Apa alasan untuk mempertahankan TPL? Tenaga, karyawan, berapa banyak? Mari kita hitung-hitungan. Katakanlah sekarang 100.000 hektar hutan yang dikelola oleh TPL. 100.000. Negara ini menunjukkan kalau 2 hektar saja per orang, per keluarga sudah bisa sejahtera. 2 hektar karena transmigrasi 2 hektar. Oke, katakanlah 100.000 hektar dibagi 2 hektar, berarti 50.000 keluarga yang bisa sejahtera di Tanah Batak. Mari bandingkan berapa karyawan TPL. Orang akan semakin apatis. Kalau ini dibiarkan, orang akan semakin apatis bukan hanya kepada TPL, tapi kepada pemerintah yang masih membiarkan industri yang merusak lingkungan. Serius nggak pemerintahan Pak Jokowi ini memajukan para wisata? Wisata apa yang membiarkan pengerusakan lingkungan? Mereka mungkin khawatir bahwa selama ini mereka telah mencari kehidupan di sana oleh keluarganya. Nah, ada pernyataan salah satu petinggi di kementerian, keuntungan dengan adanya TPL hanya 2 kali. Sementara dampak buruknya itu sampai 16 kali. Apakah itu benar atau tidak? Nah, kita belajar dari fakta-fakta bahwa per tahun air Danau Toba susut. Kenapa? Nah, dugaan itu kuat, itu akibat adanya penanaman eukaliptus. Jadi yang menikmati keuntungan dari adanya TPL hanya segelintir. Keuntungannya disebut 2 kali, sementara dampak kerugiannya sampai 16 kali. Kita dalam artian pribadi sendiri, begitu juga dengan kawan-kawan, khususnya dari DPC LSM Pakar Kabupaten Toba menyatakan sikap untuk tutup TPL karena beberapa hari belakangan ini, bahkan beberapa tahun belakangan ini kerap terjadi konflik antara pihak TPL dengan masyarakat, dan beberapa hari belakangan juga di Kabupaten Toba, khususnya di Desa Natumika, Kecamatan Borbor, konflik yang terjadi antara pihak TPL dengan masyarakat sudah melewati batas yang kita tidak inginkan, yang seperti itu, yang dimana katanya pihak TPL sudah mengelola lahan tersebut 30 tahun silam. Namun kenapa baru saat ini muncul tulang belulang leluhur mereka yang diobrak-abrik oleh pihak TPL? Maka dari itu kami dari DPC LSM Pakar Toba siap mendukung dan siap menyuarakan tutup TPL. Hingga saat ini suara tutup TPL terus berkumandang karena beberapa konflik agraria dengan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan.